Jumpa kembali di MTT Journey, Life Story, Inspiration of Life, dengan tema keselamatan hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan oleh karena iman kepada Tuhan dan firman Tuhan serta roh Tuhan itu. Dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Maksud tema pagi ini teman-teman, keselamatan hidup kita adalah kasih karunia Tuhan dari Tuhan itu. Oleh karena memang iman kita, bukan karena perbuatan kita, memang iman percaya kita kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan dan sekaligus kepada roh Tuhan, teman-teman. Nah, banyak salah kaprah, teman-teman. Orang yang bicara mencari keselamatan hidup itu bukan dengan dasar kepada Tuhan, ya melalui firman Tuhan dan roh Tuhan, tapi seolah-olah dibuat kesan kepada Tuhan, tapi dengan cara bukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya. Jadi seolah-olah dari pikiran perasaan kehendak sendiri gitu. Nah, ini yang agak rancu, teman-teman. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan keselamatan hidup yang dari Tuhan gitu. Memang benar ya, waktu berdoa segala macam itu ditujukan kepada Tuhan, tapi tidak dengan dasar-dasar pikiran perasaan dan kehendak Tuhan, tapi dengan pikiran perasaan kehendak manusianya sendiri gitu, si pendoanya tersebut gitu. Nah, ini akhirnya jadi banyak sekali orang yang mencari keselamatan dalam Tuhan itu ya percaya kepada Tuhan, tapi dengan cara tindakan yang tidak sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, teman. Jadi timbulnya begitu, banyak sekali doa-doa pribadi atau doa ritual gitu yang diajarkan oleh tempat ibadahnya, oleh apa? Jadi oleh manusia, oleh mentor rohani atau rohaniawan gitu. Akhirnya berkutat di situ aja, teman. Berkutat selalu di situ gitu. Tidak masuk ke dalam firman Tuhan, tidak masuk ke dalam roh Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan yang benar, kalau kita lihat di Efesus pasal 2 tersebut gitu, dari ayat 1 sampai 22, ini lebih banyak bicara ya, kalau kita mencari keselamatan dari Tuhan, ya kita tidak cuman cukup beriman kepada Tuhan aja, tapi jalannya bagaimana gitu. Jalannya bagaimana untuk kita bisa beriman kepada Tuhan dengan benar gitu. Nah, itu tidak bisa lari, teman-teman, dari firman Tuhan dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan itu. Jadi dalam hidup itu ya harus ada firman Tuhan dan roh Tuhan. Kalau secara Nasrani, teman-teman, ya selain firman Tuhan dan roh Tuhan, ya Nabi Isa gitu secara Nasrani itu adalah penebus dosa kita, dosa awal kita, dosa Adam kita gitu. Ya kalau tanpa ada penebusan dosa awal kita, tidak bisa masuk ke dalam surga, teman-teman. Makanya jadi Nabi Isa dikorbankan oleh Tuhan Allah untuk bisa menebus kita gitu dari dosa-dosa awal itu sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Itu apa sih, Nabi Isa udah menjamin kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi kan tidak cuma cukup itu saja, kita harus melakukan firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan, yaitu kembali lagi kita harus mengenal firman Tuhan dan roh Tuhan. Tidak hanya cukup dengan berdoa sesuai dengan pikiran perasaan kehendak kita saja, itu nggak cukup, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, dari kitab Efesus pasal 2, teman-teman. Coba teman-teman cari yang ayat 1 sampai 3 dulu, teman-teman. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Judul perikopnya itu, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain-lain. Pada umumnya, teman-teman, kalau ada orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, ya pasti masuknya kategori orang-orang yang dimurkai Tuhan tadi, teman-teman. Pasti seperti itu gitu. Nah, ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, Efesus 2 ayat 1 sampai 3, hidup tanpa pengenalan dan pengertian akan perintah dan peraturan serta rancangan dan juga kehendak Tuhan, otomatis akan hidup mengikuti jalan dunia yang dikuasai oleh roh jahat, sehingga hidup di dalam hawa nafsu dan turuti nafsu daging serta pikiran yang jahat. Pada
apa nih, pada umumnya orang dunia gitu. Nah itu kalau kita tidak punya dasar ya akhirnya kita akan terbawa ke situ teman-teman. Nah kalau saya lanjut selanjutnya di ayat 4 teman-teman. Jadi Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam firman Tuhan teman, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam firman Tuhan tadi teman-teman. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Efesus 2 pasal 4-7, karena Tuhan kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar gitu. Tuhan hidupkan kita kembali dari kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia Tuhan dengan memberikan firman Tuhan sebagai ya peta kebenaran hidup menuju keselamatan kekal ya dan damai sejahtera serta rumah gitu. Surga itu adalah rumah kita di dalam surga gitu teman. Jadi tanpa firman Tuhan kita nggak punya peta kebenaran untuk masuk ke dalam rumah kekal kita di dalam surga teman-teman, rumah kekal kita gitu. Jadi ini tetap basicnya kembali lagi, kita apabila ingin mencari keselamatan Tuhan Allah tidak bisa teman-teman cuma sekedar berdoa seenaknya kita saja gitu, tapi ya kita harus benar-benar berdoa gitu sesuai yang Tuhan perintahkan, yaitu harus mengenal firman Tuhan teman-teman, dan harus melakukan firman Tuhan. Untuk bisa melakukan firman Tuhan harus menghidupkan roh Tuhan. Itu harus ada dasar itu teman-teman. Tanpa ada dasar itu terlalu sulit teman-teman untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu. Nah saya sekarang bacakan di Efesus 2 ayat 8-10 teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik gitu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini kalau diinspirasi saya, Efesus 2 pasal 8-10, keselamatan kita adalah kasih dan karunia dari Tuhan yang kita dapatkan dari iman percaya kita kepada Tuhan, bukan oleh perbuatan kita. Sehingga jangan ada orang yang memenggahkan diri, karena kita adalah buatan Tuhan, diciptakan untuk untuk melakukan firman Tuhan yang telah Tuhan rancang dan kehendaki dari semula, dan Tuhan mau agar kita dapat hidup di dalamnya. Jadi kita hidup ini harus melakukan firman Tuhan teman-teman, karena memang tujuan Tuhan adalah menciptakan kita ya untuk melakukan firman Tuhan agar kita dapat diselamatkan. Nah waktu kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan juga mengharapkan kita agar kita menjadi alat Tuhan untuk bisa juga memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, untuk sesama juga diselamatkan lagi teman-teman. Jadi terus seperti itu, Tuhan inginkan seperti itu gitu. Nah, saya lanjut di kitab Efesus pasal 2 teman-teman, ayat 11-13. Perikopnya berubah teman-teman. Ini judulnya itu dipersatukan di dalam Nabi Isa, dipersatukan di dalam firman Tuhan gitu, kalau saya universalkan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa firman Tuhan tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam firman Tuhan, ya kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh penebusannya Nabi Isa itu teman-teman. Jadi kita itu oleh penebusan Nabi Isa itu kita mendapat firman Tuhan dan roh Tuhan tadi. Jadi yang dulunya jauh sekarang jadi dekat teman-teman. Itu di ayat 13-nya seperti itu. Dan inspirasi saya teman-teman, Efesus pasal 2
ayat 11 sampai 13, dahulu sebelum mengenal dan mengerti akan perintah dan peraturan firman Tuhan, kita hidup menurut pikiran dan perasaan serta kehendak hawa nafsu kita. Dan pada waktu itu kita hidup tanpa tuntunan firman Tuhan dan roh Tuhan, sehingga tidak mengetahui janji-janji janji-janji dan pengharapan-pengharapan serta rancangan dan kehendak Tuhan akan arah dan tujuan hidup kita. Jadi kalau kita tanpa mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita tidak akan tahu janji Tuhan itu apa yang harus kita harapkan itu tidak tahu, dan kita harus melakukan apapun tidak tahu. Jadi cuma doa yang seenaknya kita aja gitu, ya doa ritual gitu, doa-doa pribadi kita yang kita ucapkan tidak dengan dasar-dasar firman Tuhan gitu. Nah, yang apa ya? Kalau kita lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, yang namanya doa itu kan jadi doa itu terjadi apabila memang firman Tuhan, kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita lakukan gitu. Nah, adapun doa itu kan kita minta agar kekuatan roh Tuhan bisa menguatkan kita juga gitu. Jadi kuncinya ya harus kita mengenal firman Tuhan dan kita harus mengenal menghidupkan roh Tuhan. Tanpa menghidupkan roh Tuhan kita nggak akan mampu gitu melakukan firman Tuhan itu. Nah, itu yang disebut doa itu bagaimana kita minta kedalaman pengertian akan firman Tuhan, dan sekaligus kita minta kuasa kekuatan roh Tuhan untuk bisa kita melakukan firman Tuhan. Harusnya doa yang benar seperti itu teman-teman, bukan doa yang berbentuk seperti curahan hati kita kepada teman kita gitu. Tuhan itu kan bukan teman kita, Tuhan ya Tuhan bukan manusia gitu. Jadi harus dengan benar-benar apabila kita ingin berdialog dengan Tuhan, apabila kita ingin berdoa dengan Tuhan, ya kita harus memang benar-benar menguasai firman Tuhan dulu teman, baru bisa nyambung gitu. Tapi kalau kita paksakan Tuhan dengan bahasa curhatan hati kita, curahan hati kita, ya nggak bisa teman. Tuhan tidak bisa menjawab itu gitu, karena Tuhan tidak bisa memberi solusi di luar firman Tuhan gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman hati-hati, jangan merasa bahwa saya sudah berdoa kok tiap hari gitu, bahkan sehari berapa kali, ya percuma teman kalau memang tidak dengan dasar firman Tuhan gitu. Nah, ini saya lanjut lagi teman-teman ke Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Bunyinya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ini cerita Nabi Isa, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan mengadakan damai sejahtera gitu. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib gitu, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, kalau diinspirasi saya teman-teman, Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16, ya secara Nasrani Nabi Isa adalah korban yang Tuhan persembahkan untuk menebus dosa agar terhindar dari hukum Taurat yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Jadi cerita Adam dan Hawa itu kan ada di cerita yang lama teman-teman. Nah, itu kalau cerita kita tidak Tuhan tidak korbankan Nabi Isa secara Nasrani gitu, ya kita tidak bisa masuk ke dalam surga teman, karena ada dosa awal kita gitu. Nah, dosa Nabi Isa itu adalah penebus dosa awal itu teman, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga apabila ya kita balik lagi melakukan firman Tuhan. Nggak bisa asal doa seenak kita, itu nggak cukup teman-teman. Jadi dengan pengorbanan Nabi Isa, maka setiap kita juga dapatkan firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah, itu jadi selain Nabi Isa itu sebagai kunci ya untuk kita bisa masuk ke dalam surga, tapi Nabi Isa juga bisa gara-gara Nabi Isa dikorbankan kita mendapatkan firman Tuhan gitu, dan kita juga mendapatkan roh Tuhan teman. Itu jadi ada tiga teman. Jadi bagaimana Nabi Isa menebus dosa kita, ya bagaimana Nabi Isa itu menjadi firman Tuhan, dan bagaimana Nabi Isa itu menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi ada tiga unsur yang minimal yang Nabi Isa perbuat bagi kita gitu, sehingga kita menjadi manusia baru dan Nabi Isa sebagai sulungnya. Nah, ini kalau saya ulang komplitnya gitu. Secara Nasrani, Nabi Isa adalah korban yang Tuhan persembahkan untuk menebus dosa agar terhindar dari hukum Taurat yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga.
dengan pengorbanan Nabi Isa, maka setiap kita juga dapatkan firman Tuhan dan roh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia baru dan Nabi Isa sebagai sulungnya kita, gitu, sebagai panutannya kita. Nah, ini saya lanjut lagi di kitab Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 22, teman-teman. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Mereka karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Tuhan Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di antara dasar para rasul dan para nabi, dengan Nabi Isa dan firman Tuhan sebagai batu penjurunya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, ya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, gitu. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, ini saya coba masuk ke inspirasi saya, teman-teman. Ini yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia adalah jalan masuk kita kepada Tuhan. Karena roh kita bersama roh Tuhan, maka kita tidak dianggap orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan, gitu. Nah, ini jadi kembali lagi, teman, pagi ini tema sharingnya kan keselamatan hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan, gitu. Oleh karena ya iman kepada Tuhan dan firman Tuhan serta roh Tuhan. Jadi saya ingatkan di sini bahwa kalau kita tidak mengenal lebih dalam, tidak mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, ya dikhawatirkan teman-teman yang lain itu, keluarga saya dan teman-teman itu hanya bicara ya merasa beriman kepada Tuhan, gitu. Seolah begitu, merasa beriman kepada Tuhan, gitu. Nah, merasa beriman kepada Tuhan itu kan bisa dari pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri sebagai manusia, teman-teman. Atau kalau kita sharing kebenaran sama orang yang kurang tepat, gitu. Lepas itu teman senior rohani kita atau mentor rohani atau rohaniawan kita, takutnya teman-teman akhirnya kita bicara berdoa kepada Tuhan itu dengan cara mencurahkan isi hati kita, gitu, teman-teman. Mencurahkan isi hati kita sebagai manusia itu sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, gitu. Dan sedangkan Tuhan kan di dalam firman-Nya tidak menginginkan seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan itu ingin sekali bahwa kita ini apabila mencari jalan keselamatan hidup yang dari Tuhan, itu yaitu kita harus berdoa, harus beriman, jelas, gitu, harus beriman, percaya kepada Tuhan, itu jelas, gitu. Tapi tetap harus berdoa dengan cara ya sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan, sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, gitu. Bukan sesuai dengan pengennya kita. Itu yang salah, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, pagi ini di kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 12 sampai 22, ya kalau dari inspirasi saya tangkap ya Tuhan ingin kita bagaimana untuk bisa mendapat keselamatan hidup yang seperti rancangan kehendak Tuhan, seperti janji Tuhan, seperti pengharapan Tuhan. Tidak cuma cukup berdoa karena kita percaya kepada Tuhan dengan pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan yang hanya ada di dalam perintah peraturan firman Tuhan itu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep apabila sudah kita berdoa dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ya paling untuk melakukan firman Tuhan kita harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa menghidupkan roh Tuhan kita nggak punya kuasa, tidak punya power untuk mampu melakukan firman Tuhan tersebut. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.